Dinas PMD Rokan Hilir dan juga pihak Inspektorat Rokan Hilir melakukan silaturahmi di Kecamatan Pasir Limau Kapas, yaitu dalam rangka kegiatan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik desa di tingkat kepenghuluan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan pemerintah desa dan bersama 7 datuk penghulu dan serta dihadiri seluruh direktur BUMDes atau BUMKEP masing-masing kepenghuluan. Adapun acara digelar di Aula Kantor Camat Pasir Limau Kapas 13 Juli 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lingkar Bundaran, lintas Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Dan acara secara resmi dibuka oleh Kadis PMD Rokan Hilir yang dari kabupaten senantiasa bersama kami. Kemudian ada Yandra selaku Kadis PMD Rokan Hilir dalam sambutannya menyampaikan dalam paparannya beberapa hal terkait pengelolaan badan usaha milik desa di tingkat desa. Jelas ini harus dipahami oleh semua pihak terkait yang dimaksudkan untuk membekali staf dan menangani BUMDes agar dapat membina BUMDes yang lebih profesional, serta para pengelola BUMDes memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes semakin profesional, sebab BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Juga dalam kesempatan itu pihak Inspektorat Rokan Hilir Abu Bakar juga ia menyampaikan mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dari PP 11 tahun 2021. Jadi inspektorat itu dalam arti kata mengawas, fungsinya itu berjenjang, itu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Terkait mengenai BUMDes, Pak. BUMDes itu kan tadi kan pemberdayaan, pembinaan, ya kan? Yang dikatakan pembinaan itu apa, Pak? BUMDes ini kan berharap kita kan dana desa, Ya. dana ADD itu kan berharap kan dari pemerintah adalah itu sebagai suntikan untuk menggerakkan ekonomi di desa. Ya. Kita berharap ekonomi di tingkat desa hidup dengan ada bergeraknya BUMDes. Jadi tidak semata-mata desa itu ataupun kepenghuluan itu hanya menggunakan dana desa. Tentu kita berharap juga ada daripada investasi yang menghasilkan pendapatan asli desa. Dalam hal ini terkait pembinaan dan pengawasan, itu ada pembinaan dalam rangka mengarahkan BUMDes ini untuk tidak jalan di tempat. Tadi kan dipaparkan dari 7 BUMDes hanya 1 yang surplus ataupun mendapatkan keuntungan 30 juta. Yang 6 kepenghuluan itu BUMDes masih jalan di tempat. Artinya satu kepenghuluan Penipan Darat dia sudah punya pendapatan asli desa, dan ini kita harapkan meningkat terus. Seperti yang kita katakan tadi, ada sebuah desa di Jawa yang mereka mampu beli Alphard. Kenapa kita tidak bermimpi? Saya katakan, mungkin orang bisa beli Alphard, kenapa kita tidak bisa beli Innova? Baik, sedikit Pak. Terkait pengelolaan dana BUMDes itu, seandainya desa tersebut artinya melakukan pengelolaan dana tersebut adalah bangkrut, BUMDesnya kira-kira menurut Bapak seperti apa? Apabila bangkrut atau pilot, itu kan dalam strukturnya ada pengawas, ya kan, ada kepala desa di situ. Nah, oleh karena itu sebelum bangkrut wajib bagi Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Apabila diduga bangkrutnya ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, juga pindah ke wilayah inspektorat. Kenapa bisa bangkrut dan apa sebabnya? Tapi kalau memang bangkrut karena pres mayor ataupun karena musibah bencana alam, maka tentu ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila bangkrutnya karena penyalahgunaan kewenangan, maka dinas ataupun instansi inspektorat lah nanti yang melakukan pemeriksaan. Apakah pemeriksaan khusus atau pemeriksaan reguler. Tetapi apabila sudah masuk ke ranah pemeriksaan khusus, maka ini terbuka untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak. Oke, sedikit Pak, terakhir.
Ada nggak sanksinya bagi pengelolaan dana BUMDes itu seandainya bangkrut atau sama sekali tidak berjalan? Sanksi. Sanksi, kalau kita bicara sanksi, ya balik Ke APH. bukan balik kepada napas daripada bentuk BUMDes itu kan berharap bahwa dana desa itu tidak habis untuk yang tidak produktif. Apabila bangkrutnya karena memang ada pelanggaran pidana, ya konsekuensinya ke APH. Tetapi kalau bangkrutnya karena pres mayor ataupun ada persoalan alam, maka itu tidak bisa kita pindahkan ke persoalan pidana ataupun APH. Tapi kalau dananya ada Pak tidak dipergunakan? Itu yang jalan di tempat. Nah, tadi saya bilang 6 kepemiluan jalan di tempat. Dengan secara kebersamaan dalam acara tersebut juga dihadiri oleh KPU Rokan Hilir. Adapun KPU Rokan Hilir, Tua P. Nasution selaku Kordip Parmas, ia mengatakan saat dilakukan konfirmasi terkait kegiatan pada hari ini, ia menyampaikan. Yang dilaksanakan oleh KPU Rokan Hilir mulai bulan Juni dan bulan Juli 2021. Ini begini Bang, terkait KPU di dalam kegiatan ini ada acara apa Pak? Ya, KPU dalam tadi itu melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih terhadap wilayah atau daerah yang partisipasinya rendah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Maka setelah surat Dinas KPU RI 515, maka KPU Rokan Hilir itu memetakan desa yang partisipasinya rendah yang ada di Rokan Hilir ketika Pilkada 2020 kemarin. Maka setelah kita petakan ada 6 desa yang partisipasinya di bawah 60%. Yang pertama adalah Kepenguluhan Panipahan, Kecamatan Pasir Limo Kapas. Yang kedua di Kepenguluhan Pasir Limo Kapas, Kecamatan Pasir Limo Kapas. Yang ketiga di Kepenguluhan Pulau Halang Muka, Kecamatan Kubu Babu Salam, dan Kepenguluhan Pulau Halang Belakang juga di Kecamatan Kubu Babu Salam. Dan yang kelima di Kepenguluhan Pematang Botam di Kecamatan Rimbo Melintang, dan yang keenam adalah di Kepenguluhan Melayu Besar Kota di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan. Memang acara ini memang digabungkan dengan kegiatan dengan inspektorat atau PMD itu memang harus digabungkan atau memang tidak. Hanya ketepatan saja bahwa PMD punya juga kegiatan sehingga KPU ikut serta dalam sosialisasi. artinya disatukan lah ya. Disatukan. Oke, makasih Pak. Ya.